Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan pernah merasa malu untuk menyekolahkan anak kita di SLB. Namanya emang SLB, tapi di dalamnya banyak anugerah yang luar biasa yang bisa kita kembangkan. Jadi kalau di SLB itu bukan hal yang memalukan gitu, padahal itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabikun. Halo sahabat Edu, senang sekali saya Ayu kembali hadir dalam Tapis, Talkshow Pendidikan dan Inspirasi Sekolah. Nah, yang merupakan ruang diskusi, inspirasi, dan kolaborasi untuk membahas berbagai isu pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Lampung. Nah, sahabat Edu, seringkali kita terlalu fokus pada apa yang tidak bisa dilakukan oleh seseorang sehingga kita buta terhadap bakat raksasa yang tersimpan di dalam diri. Keterbatasan fisik bukanlah sebuah batas akhir, sahabat Edu, melainkan ruang baru untuk melahirkan karya yang luar biasa. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang mendobrak keterbatasan tersebut dengan prestasi ini, sahabat Edu. Sudah hadir bersama kami Ibu Safira Rahma Hairani SPD, Guru SLB Negeri PKK Provinsi Lampung, dan juga Muhammad Fahri Algani dan Amelia Safira Anggraini, siswa-siswa berprestasi SLB Negeri PKK Provinsi Lampung. Selamat datang Ibu. Apa kabar? alhamdulillah baik. Apa kabar juga ini Fahri dan juga Amel? Oke. Nah, sekarang saya mau ngobrol duluan nih sama Kak Fahri yang keren di sini, sahabat Edu. Nah, jadi Kak Fahri ini kelas 10 dan banyak banget prestasinya loh, sahabat Edu. Nah, pada tingkat nasional ini berhasil meraih juara 1 Down Syndrome Got Talent tahun 2023 atau POTETS Indonesia usia 6-12 tahun, kategori olahraga menunjukkan talent bulu tangkis. Lalu juara 2 Fashion Show Hari Anak Nasional tahun 2024 Kota Bandar Lampung. Lalu ada juga juara 3 Fashion Show pada ajang kreasi dan apresiasi peserta didik berkebutuhan khusus atau AKA PDBK Puspresnas tahun 2024. Nah, bahkan sahabat Edu yang terbaru nih dari Kak Fahri itu berhasil meraih juara 3 FLS 3N Disabilitas cabang lomba film pendek tingkat Provinsi Lampung tahun 2026. Wah, hebat banget ya Kak Fahri ini. Nah, pialanya pasti banyak banget nih Kak Fahri ya. Nah, yang paling favorit nih Kak Fahri, ada nggak nih yang paling suka nih dengan sekian banyak piala yang Kak Fahri punya? Sahabat Edu pengen tahu nih, ada nggak? Wah, itu. Kenapa tuh kira-kira Kak Fahri? Kok seneng dengan piala yang ini, yang lagi dipakai ini? Juara berapa ya itu? Juara berapa ini Ibu? Juara 3. Juara 3. Lombanya apa, Nak? Lomba fashion show. Oh, fashion show. Fashion show, oke. Nah, yang paling baru nih Kak Fahri, itu menang lomba film pendek tingkat provinsi ya? Nah, di film itu Kak Fahri jadi apa nih Kak Fahri? Kemarin syuting kan di sekolah, kamu main film. Kamu jadi apa kemarin? Jadi Siswa. siswa. Oh, jadi siswa. Nah, seru nggak sih Kak Fahri syutingnya?
Seru banget. Seru. Soalnya ini ya sama teman-teman ya. Iya. Iya. Iya, ketemu temen-temennya banyak atau sedikit nih Kak Fari? Banyak. Mana? Banyak. Oke, terus buat film pendeknya kemarin sama siapa aja nih Kak Fari? Sama Ayu, sama Lala, sama Ibu Lalas. Oh. Jadi pendampingnya Ibu Laras. Oh, Ibu Laras. Oke. Nah, kalau Kak Fahri latihan dan juga lomba nih, biasanya ditemani dengan orang tua atau guru aja nih Kak Fahri? Sama orang tua, sama guru. Oke, Dua-duanya. sama orang tua dan juga guru. Oke, nanti kalau sudah lulus nih dari SLBN-PKK, cita-citanya mau jadi apa nih Kak Fahri? Mau kuliah dulu. Mau kuliah. Wah, hebat banget ya sahabat Edu. Kuliahnya mau di mana nih? Udah ada bayangan kah? Ada Ada. Oh, Di di mana? di Jogja. Di Jogja. Wah, keren banget. Jurusannya apa nih yang mau diambil nih Kak Fahri di Jogja? Yang isi filman. Oh, perfilman. Keren banget. Keren banget loh sahabat Edu. Oke. Nah, keren banget ya tadi cita-citanya si Kak Fahri ini. Nah, berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Amel yang cantik nih sahabat Edu. Kak Amel ini juga tidak kalah banyak loh prestasinya sahabat Edu. Nah, pada tingkat nasional itu berhasil meraih juara harapan 1 FLS 3N Disabilitas Fashion Show tingkat nasional tahun 2025. Nah, pada tingkat provinsi itu Kak Amel berhasil meraih juara 1 FLS 3N Disabilitas Fashion Show Provinsi Lampung tahun 2023. Juara 2 kategori istimewa Lomba Pemilihan Model Icon Steve Collection tahun 2025. Juara 3 Lomba Gebiar 2 Dekade Sanggar Kartini Mei 2025. Juara 1 Fashion Show Kids Disabilitas itu diselenggarakan oleh JC Digipreneur tahun 2025. Lalu ada juga nih juara 3 Tari Kreasi Nusantara Oktober Creative Fest 2025. Lalu ada juga juara 2 Hari Anak dan Kemerdekaan RI ke-79 diselenggarakan oleh Sahabat Difabel Lampung 2024. Lalu ada lagi nih sahabat Edu, juara 1 Fashion Show di Mall Kartini Bandar Lampung Oktober 2024. Wah, hebat banget ya Kak Amel ini, sahabat Edu. Penghargaannya banyak banget ya, Kak Amel ini ya. Oh iya, kita juga belum tos nih. Sama Kak Amel kita tos dulu. Tadi Kak Fahri juga kita belum tos dulu. Oke, keren banget ya. Nah, Kak Amel, bagaimana nih perasaannya waktu Kak Amel tuh disebut nih namanya sebagai juara fashion show tingkat nasional? Gimana perasaannya? Happy? Happy. Happy banget ya? Senang sekali? Senang. Oke. Nah, waktu dapat juara nih Kak Amel, orang tua Kak Amel bilang apa sama Kak Amel? Ibu guru. Ibu guru. Mama bilang Mama apa? bilang Kak apa Amel? waktu Baik. Baik. Bangga ya sama Amel ya? Iya. Bangga banget dong pasti ya, karena punya anak yang sangat berprestasi ya Ibu ya. Iya. Oke. Nah, boleh nggak sih kita lihat kostumnya Kak Amel supaya sahabat Edu bisa lihat juga? Boleh nggak? Kostumnya Boleh. Mel. Mana boleh tunjukin nggak? Iya. Wah, keren banget. Cantik banget ya sahabat Edu kostumnya. Nah, Kak Amel jadi karakter siapa nih dalam kostum itu? Nah, ini kostumnya kostum apa, Mel? Diceritain ke sahabat Edu di Coba. rumah. Coba. Mampusa. Tentang Mariposa. Wah, Karena Mariposa. ini pilihan Amel sendiri. Dia Oh. suka karakter Mariposa. Jadi pada tema FLS 3N itu adalah karya
film tentang karakter film pilihannya, tentang karakter film. temanya karakter film. Oke. Dan Amel karena suka warna pink Suka dan suka warna peri-peri pink. ya, fairy tale, jadi dia pilih sendiri. Iya. Saya mau jadi mariposa gitu Wah. katanya. Oke, lanjut ya. Kak Amel, di sekolah ikut kegiatan keterampilan apa nih Kak Amel? Apa kamu ikut keterampilan Masak apa? boga. Wah, masak boga. Kalau masak suka masak apa nih? Sekolah Oh, Biasanya bikin kue kalau di sekolah. kue ya. Kue apa tuh favoritnya? kue marang. Kue maran. Apa Kue itu, Ibu? nastar. Oh, Sama kue kering gitu. Oh, dia suka kue Iya. kering ya? Iya, Enak ya? enak. Wah, keren banget ya sahabat Edu. Berarti Kak Amel ini jago masak dong. Ya. Iya. Oke. Nanti sudah lulus dari SLBNPKK, cita-citanya mau jadi apa Kak Amel? Kafe. Mau bikin kafe Wah, katanya. Keren barista. banget sahabat Edu. Kak Amel tuh cita-citanya mau buka kafe. Nanti kalau udah buka kafe, sahabat Edu harus mampir ya di kafenya Kak Amel ya. Iya. Iya. Oke. Jadi sangat menarik ya sahabat Edu. Nah, sekarang nih kita masuk ke topik yang lebih mendalam nih ya Ibu ya. Nah, jadi setiap anak di SLB nih Ibu memiliki karakteristik unik. Seperti ada yang tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan autisme ya Ibu ya. Iya. Nah, bagaimana sekolah merancang strategi atau adaptasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing anak nih sahabat. Iya, Sahabat betul. Edu nih Iya. mau tahu banget nih. Ya, di SLB itu kan bermacam-macam ya kekhususannya. Ada tadi yang sudah disebutkan tunagrahita, tunanetra, tunarungu, dan di sekolah kami ada 3 bagian itu, tunagrahita, tunanetra, dan tunarungu. Pasti melalui proses ya. Dari pertamanya itu ada asesmen dulu. Jadi kita berkolaborasi sama profesional juga dari Iya. orang tua, kan ada tes psikologi dulu sama tes IQ, kemudian untuk rungu juga ada tes berak ya, berapa desibelnya itu. Jadi itu tujuannya untuk apa? Untuk pemetaan. Mereka itu kelebihannya di mana, hambatannya di mana, sehingga setelah melalui proses asesmen itu jadi pemetaan kelas, dia di mana kesukaannya apa, Minat gitu. bakatnya Minat juga ya. bakat. Nah, antar anak pun sebenarnya beda-beda. Oh gitu. Khususnya misalkan tunagrahita nih, seperti Amel, Fahri itu Mm-mm. pasti punya karakternya yang Benar, lain-lain, yang benar, beda-beda. Jadi tentunya guru juga bikin PPI namanya, program individual. Oh. Jadi setiap anak punya tujuannya untuk diarahkan kemana. Oh gitu. Gitu. Itu hal yang baru ya untuk sahabat Edu tahu ya. Iya. Terus ada lagi nggak Ibu? Iya, kalau tingkat SMP SMA itu Mm-mm. kita lebih fokusnya ke vokasi, Oh. dengan tujuan output kita bersama kolaborasi dengan guru dan orang tua. Nantinya anak tuh punya satu keahlian, satu profesi. Jadi dia mandiri secara fisik, mandiri juga secara ekonomi. Benar banget. Itu sih harapannya. Iya, keren banget ya. Oke, selain fokus akademik nih, aspek sosial, emosional, dan kemandirian, apa saja yang dibentuk secara terukur melalui kurikulum formal di SLB Negeri PKK? Ya, jadi sudah dijelaskan juga ada di kurikulum ya. Jadi ada namanya program khusus. Setiap jenis kebutuhan khusus itu punya program khususnya sendiri-sendiri. Kalau lebih ke tunagrahita itu ada ADL atau bina diri. Gimana Dia tuh? kebiasaan sehari-hari dari dia bisa membina dirinya sendiri, bisa makan sendiri, pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri. Itu juga diajarin juga tentang bagaimana pengelolaan emosinya. Kalau rungu juga ada namanya PKPBI, dia Apa itu itu, fokus Ibu? di bunyi dan irama. Oh iya iya iya. Ya, dia memaksimalkan apa sih indera yang masih bisa dimaksimalkan gitu. Jadi semuanya difokuskan ya. Iya. Jadi mereka harus mandiri. Kayak contohnya bisa pakai baju sendiri Iya. dan lain-lain ya. Jadi setiap Oke. kekhususan itu punya programnya sendiri-sendiri Oh iya, sesuai masing-masing dengan kebutuhannya. Iya benar, itu kebutuhan si mereka ini ya. Iya. Oke. Nah, terus jika ada orang tua nih
Ya kan pasti banyak ya orang tua itu yang punya kekhawatiran ya tentang anak mereka yang memiliki kebutuhan khusus tadi ya. Nah, jadi di luar sana ini pasti banyak yang ragu kan, banyak ragu, banyak takut, atau juga malu nih menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus di sekolah. Terus apa sih pesan yang ingin Ibu sampaikan nih kepada mereka, biar mereka tuh nggak ada takutnya lagi, nggak ragu gitu. Oh iya bagus nih, saya mau nih nyekolahin anak saya di situ untuk mandiri dan lain-lain. Oke, boleh disampaikan Ibu? Halo sahabat Edu, Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan pernah merasa malu untuk menyekolahkan anak kita di SLB. Namanya emang SLB, tapi di dalamnya banyak anugerah yang Benar, luar biasa yang benar. bisa kita kembangkan. Benar. Jadi kalau di SLB itu bukan hal yang memalukan Benar. gitu, padahal itu membanggakan. Benar, ini contohnya ya, Iya, sangat contohnya. membanggakan loh. Ada Fahri, ada Amel yang sudah juara sampai nasional. Benar. Dan itu kemarin juga saya sempat membawa anak didik saya untuk lomba ini ya, kreasi gerak dan lagu. Itu saingannya dari SD umum se-Indonesia. Wah. Dan mendapat juara 3. Wah. Itu disabilitas tunarungu. Jadi bukan hambatan disabilitasnya, tapi kita juga bisa memaksimalkan untuk bersaing dengan teman-teman umum yang lainnya. Benar. Jangan pernah malu kalau di SLB. Boleh mari ke SLB. Benar, karena mereka itu bukan sebuah aib menurut Iya. kita ya. Mereka tuh justru anugerah karena lihat nih, Amel Keren sama banget. Kak Fahri nih, ini sangat-sangat membanggakan loh, banyak prestasinya, keren ya. Apalagi nih Fahri nih bisa Iya, ikut lomba fashion film show, loh, ini fashion film. show, banyak ya bakatnya. Bahkan Amel juga bisa ikut kelas boga, pinter masak. Ini kalau di gitu ya. fashion show model udah keren banget. Keren banget. Kalah dong kita ya. Udah biasa Amel sama ya. panggung-panggung modeling itu, udah Iya. lenggak-lenggoknya udah keren banget. Iya. Saya jauh sampai kok bisa itu ya, tapi emang Nggak keren nyangka ya, Bu, ya? Iya, nggak nyangka. Benar. Nah, kalau buat sahabat Edu di luar sana yang lagi nonton nih, apa nih pesan dari Kak Fahri dan Kak Amel supaya mereka juga semangat belajar dan juga berprestasi? Ada pesan buat sahabat Edu, Kak Fahri, Kak Amel? Seru. Seru. Terus apa lagi? Seneng, Terus happy. happy. Semangat terus sahabat Edu. Kasih semangat dong buat sahabat Edu. Semangat terus sahabat Edu. Sahabat Edu. Jangan lupa nonton podcast Tapis. Oke. Ada yang disampaikan? Fahri, apa mau ngomong sama teman-teman di rumah? Pesannya apa? Semangat. Semangat. Oke, semangat terus sahabat Edu. Oke. Jadi luar biasa dan sangat inspiratif sekali pembicaraan kita kali ini ya sahabat Edu. Nah, hari ini kita belajar satu hal penting, yaitu bakat dan potensi tidak pernah memilih di tubuh mana ia harus tumbuh. Jadi tugas kita, baik sekolah, keluarga maupun masyarakat, adalah menyediakan tanah yang subur agar potensi tersebut bisa mekar dengan indah. Seperti yang telah dibuktikan oleh SLBN PKK Provinsi Lampung melalui prestasi Kak Fahri dan juga Kak Amel, mereka membuktikan kalau semua anak itu spesial dan bisa jadi juara. Dukungan terhadap anak berkebutuhan khusus bukan hanya tentang memberikan fasilitas, melainkan tentang memberikan kepercayaan bahwa mereka mampu berdiri dengan setara. Pendidikan SLB adalah jembatan nyata menuju kemandirian tersebut. Ya, terima kasih untuk Ibu Safira atas waktu dan wawasannya untuk sahabat Edu. Terima kasih juga buat Kak Fahri, Kak Amel, ya. Terus berprestasi dan selalu bersemangat ya Kak Amel dan juga Kak Fahri. Baik sahabat Edu, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan menambah ilmu sahabat Edu. Saya Ayu pamit undur diri. Sampai jumpa di tapis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terakhir nih, anak hebat pasti bisa. Yeay!
Bye.